Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya membuat kue lumpur dari kentang ya teman-teman. Bisa dilihat ini kue lumpurnya benar-benar cantik ya teman-teman. Ini saya kemas pakai mika seperti ini dan pakai stiker teman-teman. Tuh kelihatannya sangat cantik dan menarik buat ide bakulan kan teman-teman. Ini lihat teman-teman, kuenya tuh sangat lembut banget karena pakai kentang ya teman-teman. Sangat wangi, harum dan halus teksturnya ya teman-teman. Yuk kita langsung saja proses-proses pembuatannya ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan kentang yang sudah direbus seberat 250 gram ya teman-teman. Kita haluskan pakai garpu seperti ini sampai teksturnya seperti ini. Lalu kita siapkan santan 250 ml. Kita masukkan ke dalam panci. Kita campur dengan gula pasir 135 gram, lalu seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu kita hidupkan api kompornya ya teman-teman. Nggak usah besar-besar ya teman-teman api kompornya, sambil kita aduk-aduk biar enggak pecah santan ya teman-teman. Ini kita aduk sampai benar-benar semuanya tercampur rata dan gulanya juga larut ya teman-teman. Setelah itu step selanjutnya adalah kita masukkan margarin teman-teman. 75 gram margarin kita masukkan. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur, sampai margarinnya juga meleleh ya teman-teman. Kalau sudah, ini tunggu dingin sebentar ya teman-teman, baru kita masukkan larutan margarin sama santan itu ke dalam chopper ya teman-teman. Kalian bisa memakai mixer juga ya teman-teman, tapi di sini karena aku nggak mau ribet, aku mending pakai chopper aja yang langsung cemplung-cemplung gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan kentang yang kita kukus tadi, kita masukkan semuanya. Lalu kita masukkan 125 gram tepung terigu, masukkan 2 butir telur, sudah. Lalu kita tutup, kita chopper ya teman-teman, kita blender ya sampai benar-benar semuanya itu tercampur rata. Ini semuanya udah tercampur rata. Ternyata saya lupa memasukkan air ya teman-teman, jadi kita tambahkan air 125 ml aja. Kalau kalian pengen rasa pandan, airnya ini bisa diganti dengan saripati pandan ya teman-teman, sebanyak 125 ml. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Adonannya sudah jadi dan siap untuk kita cetak ya teman-teman. Ini sebelumnya kita sudah siapkan buat cetakannya yang telah dipanasin ya teman-teman. Lalu kita tuangkan adonannya setengah aja dari cetakannya ya teman. Nah, ini saya ini kebanyakan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti kita masak agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, ini kita tuang aja sampai adonannya habis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tipsnya adalah apinya itu sangat kecil ya teman-teman. Kalau kalian punya tatakan buat teflon itu, kalian lapisin dulu tatakannya di atas kompor, baru panggangan ini ya teman-teman. Karena berhubung saya nggak punya, jadi saya langsung aja cetakannya ini langsung ke kompor, tapi dengan catatan apinya itu sangat kecil ya teman-teman. Nah, ini kita tutup, kita tunggu aja sampai permukaannya setengah matang seperti ini, baru kita masukkan topping kelapa mudanya ya teman-teman. Kalian bisa masukkan topping
seperti kismis atau dan lain-lain ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan kelapa muda ya teman-teman. Kita susun seperti ini di atasnya. Setelah itu kita tutup lagi, kita tunggu sampai permukaannya kering seperti ini, lalu kita angkat ya teman-teman. Tuh lihat kuenya cantik sekali kan teman-teman. Kita bantu angkat. Ini kita cek-cek dulu ya teman-teman biar nggak lengket, karena di sini saya nggak pakai minyak sebelumnya. Jadi wajannya ini memang anti lengket, cuman kita antisipasi aja, kita lepasin dulu pinggir-pinggirnya itu ya teman-teman. Nah ini kita angkat, kita bantu pakai spatula dan sendok ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman untuk mengangkatnya. Tuh lihat kuenya sangat lembut dan cantik ya teman-teman jadinya ya teman-teman. Ini kita angkat semuanya sambil kita cek apakah udah benar-benar matang atau belum, atau masih lembek apa enggak ya teman-teman ya. Sedikit tips dari saya teman-teman, nanti kalian bisa menyajikannya ini pas dingin ya teman-teman, karena ini tuh kalau pas masih hangat kayak gini dia tuh masih lembek-lembek ya teman-teman. Jangan khawatir kalau ini tuh kuenya tuh nggak gagal teman-teman, jadi kalian harus nunggu dulu sampai dia itu benar-benar dingin. Nah ini dia kuenya sudah matang, jadi aku bungkus pakai mika ukuran A6 seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan stiker seperti ini ya teman-teman agar penampilannya lebih menarik. Tuh kan teman-teman, ini bisa banget jadi ide bakulan kalian dan juga bisa buat inovasi isian snack box ya teman-teman, biar isiannya nggak itu-itu aja. Nih lihat teman-teman, kuenya teman-teman begitu lembut banget ini teman-teman, mulus dan cantik ya teman-teman. Di sini aku akan nyobain dulu kuenya ini. Enak banget ya teman-teman ini kuenya. Selamat mencoba. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya membuat kue lumpur dari ubi jalar. Kemarin saya membuatnya pakai kentang. Hari ini saya mencoba untuk memakai ubi jalar ya teman-teman. Di sini saya potong-potong dulu ubi jalarnya biar mempermudah pematangan saat dikukus nanti ya teman-teman. Nah setelah sudah terpotong semua, baru kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan ya teman-teman. Lalu kita tutup, kita tunggu sampai empuk. Ini saya mau tes empuknya dulu ya teman-teman, apakah ubinya sudah matang atau belum. Di sini kalau ubinya sudah matang, kita pindahkan ke tempat biar kita bisa gampang untuk melumatkannya ya teman-teman. Di sini saya menghaluskan dengan garpu ya teman-teman. Kalian boleh menggunakan apa aja, mau ulekan, mau sendok, terserah, yang penting mudah buat kalian untuk menghaluskan ubi ini ya teman-teman. Haluskan sesuai selera aja teman-teman. Kalau di sini saya sukanya yang lembut teman-teman, benar-benar halus, makanya saya melumatkannya semuanya benar-benar halus. Kalau ada beberapa orang yang suka kalau ubi jalarnya itu masih sedikit gerenjel-gerenjel, biar nanti kalau dimakan itu dia kerasa gitu ya teman-teman, pas digigit itu dia masih kerasa ubi ungunya.
Kalau dikira sudah lembut, ini ubi jalarnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan wadah, masukkan santan instan 65 ml. Kalian juga boleh memakai santan yang segar ya teman-teman, itu sama-sama enak. Nah di sini karena saya pakai santan instan, jadi saya tambahkan air sampai volumenya 225 ml ya teman-teman. Kita campur, kita kocok-kocok dulu. Baru kemudian kita masak ya teman-teman di dalam saucepan ini. Kita masukkan santan. Lalu kita larutkan gula sebanyak 115 gram. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya teman-teman. Di sini saya memanaskan santan dengan gula supaya gulanya cepat larut, dan juga untuk mematangkan santannya biar nggak cepet basi ya teman-teman. Nah di sini saya masukkan margarin sebanyak 50 ml. Kita aduk-aduk sampai margarinnya mencair ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur rata, kita sisihkan, lalu kita tunggu dingin ya. Lanjut, setelah adonannya tadi dingin, baru kita step ke selanjutnya, masukkan ke dalam food chopper. Kalian bisa menggunakan mixer ya teman-teman, tapi karena di sini saya pengen yang cepet, tinggal cemplung-cemplung aja, saya menggunakan food chopper ya. Lalu masukkan ubi jalar yang udah kita lumatkan tadi. Baru kita masukkan tepung terigu 125 gram, 2 butir telur, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanila bubuk, baru kita chopper ya teman-teman sampai semuanya benar-benar rata ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kita sisihkan adonannya. Ini dia teman-teman, seperti itu teksturnya. Jadi teksturnya itu dia nggak begitu cair banget, dan dia juga nggak terlalu kental ya teman-teman, sedang-sedang saja. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini saya sudah manaskan cetakannya teman-teman. Ini untuk tes panasnya kita percikan air ya teman-teman. Kalau airnya dia udah kayak bergelembung-gelembung gitu, loncat-loncat, berarti wadahnya itu udah panas. Nah ini kita tuangkan satu persatu. Nuangnya jangan sampai penuh ya teman-teman, ini cuma 1/3 dari cetakan ya teman-teman, karena nanti adonannya itu juga bakalan mengembang ya teman-teman. Nah ini tipsnya adalah kalau pakai cetakan ini seharusnya itu lebih gampang kalau pakai tatakan kompor ya teman-teman. Tapi di sini karena saya tidak punya tatakan kompor, kalian bisa menggunakan api yang paling kecil sekali teman-teman. Jangan pakai api yang agak besar karena nanti cepat gosong. Benar-benar apinya tuh kecil sekali teman-teman ya. Nah di sini setelah setengah matang, pinggir-pinggirnya itu udah agak terbentuk matang gitu ya teman-teman, tapi tengahnya masih lumer, baru kita hias pakai
daun pandan. Kalian boleh menggunakan nangka atau kelapa muda ataupun kismis ya teman-teman, sesuai selera aja, seadanya aja, gimana yang cantik menurut kalian. Nah ini setelah kuenya matang teman-teman, kita cek dulu bawahnya itu apakah udah benar-benar matang adonannya, baru kita angkat pelan-pelan ya teman-teman. Ini mengangkatnya ya teman-teman, bisa dilihat di situ kuenya sangat cantik, bawahnya juga matang sempurna. Nah di sini kita sambil cek ya teman-teman, hati-hati jangan seperti saya ini bisa tercongkel ya teman-teman. Kalian bisa pakai songket yang kecil itu memang untuk kue lumpur itu ya teman-teman, tapi karena di sini saya berhubung tidak ada, jadi saya cuma menggunakan spatula sama sendok. Makanya di sini kalau kalian menggunakan seperti saya, kalian harus hati-hati jangan sampai tercongkel seperti saya tadi. Nah setelah kuenya udah matang semua, baru kita lanjut sisa adonan yang tadi. Sebelum dituangkan, sisa adonan harus diaduk dulu ya teman-teman, biar adonan yang turun itu bisa tercampur rata kembali. Nah ini saya masak sisa adonannya ya. Nah ini dia kue lumpurnya sudah jadi. Kalian bisa banget mengemasnya dengan mika ukuran 6A ini ya teman-teman, seperti saya, dan menambahkan stiker ya teman-teman. Nah di sini saya mendapatkan 12 pieces kue lumpur ubi jalar ini ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, cantik sekali kalau sudah dikemas seperti ini ya teman-teman. Ini bagus banget buat kalian ide pakulan ya teman-teman. Nah ini sekarang saya coba dulu kue lumpurnya. Ini tuh lebih enak daripada kentang kemarin ya teman-teman. Menurut saya itu lebih enak pakai ubi jalar karena manisnya itu manis alami gitu ya teman-teman. Ini saya coba enak banget, lembut banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, begitu moist, lembut, enak banget di mulut teman-teman. Kalian bisa coba ya teman-teman. Kue ini bisa banget buat nambahin list isian snack box kalian ya teman-teman, karena kue ini bener-bener legit, lembut, dan enak teman-teman ya. Happy cooking. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya Ajeng Kersani. Hari ini saya membuat kue lumpur labu pandan ya teman-teman. Nah beda dengan yang kemarin yang menggunakan bahan baku kentang dan ubi jalar, kali ini saya menggunakan labu kuning ya teman-teman. Dan ini tuh saya kasih pandan ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, dan ini karena berhubung lagi musim nangka, jadi saya kasih topping nangka. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini lihat kuenya bener-bener moist, lembut, dan lumer ya teman-teman. Ini enak banget teman-teman. Ini nggak begitu manis ya teman-teman, nggak bikin enak manisnya itu. Langsung saja ya teman-teman, kita ke cara pembuatannya. Let's go. Kita siapkan wadah. Di sini saya sudah menyiapkan labu kuning seberat 250 gram setelah dikupas. Di sini saya dapat labu kuningnya yang benar-benar matang ya teman-teman. Makanya warnanya sangat cantik banget ya teman-teman. Ini di sini saya potong-potong labunya ya teman-teman, agar nanti cepat dalam proses pematangannya ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah menyiapkan panci yang telah dipanaskan ya teman-teman. Langsung kita masukkan saja labu kuningnya. Kita tunggu sampai labunya empuk. Sembari menunggu, saya menyiapkan wadah. Masukkan santan 65 ml. Kalian bisa menggunakan santan segar ya teman-teman, karena saya di rumah adanya ini, maka saya pakai santan instan aja. Sama-sama enak ya teman-teman. Ini saya tambahkan air hingga total
volumenya itu 225 ml. Saya aduk-aduk, kocok-kocok. Di sini saya akan memanaskan santannya yang tadi ya teman-teman. Nah, ini tipsnya teman-teman. Jika kalian pengen kue lumpurnya itu tahan lama, kalian harus memasak santannya ya teman-teman. Sembari memasak santannya, saya memasukkan juga tadi gula 115 gram dan margarin 50 gram atau 2 sendok makan. Kita larutkan bersama, kita masak di api yang kecil ya teman-teman. Ini aduk-aduk aja hingga tercampur rata ya teman-teman, sampai semuanya itu tercampur rata seperti ini. Kita sisihkan, kita cek labu kita yang tadi apakah sudah matang. Di sini saya melakukan tes tusuk menggunakan garpu. Ternyata labunya sudah matang. Lalu kita angkat semuanya. Saya sudah menyiapkan chopper. Masukkan santan yang kita masak tadi ke dalam chopper. Masukkan labu yang sudah dikukus tadi. Masukkan juga 125 gram tepung terigu, 2 butir telur ayam, dan 1/4 sendok teh garam. Di sini saya tambahkan vanili bubuk ya teman-teman. Kalian boleh pakai pasta vanila. Di sini gunanya vanili itu biar kuenya itu nggak amis ya teman-teman, karena kan bahannya ada telurnya. Nah, di sini sudah saya chopper. Adonannya sudah tercampur rata semuanya. Nah, ini dia ya teman-teman teksturnya ya teman-teman, dia nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah, di sini saya kelupaan teman-teman untuk kasih pasta pandannya. Nah, di sini saya menggunakan pasta pandan secukupnya aja ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan jus pandan. Kalau kalian menggunakan jus pandan, kalian ngejus barengan dengan santan kelapa kita yang tadi kita siapkan di awal ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan cetakannya yang sudah panas, lalu dilumurin dengan margarin ataupun minyak goreng. Sebenarnya cetakan ini tuh udah anti lengket ya teman-teman, tapi saya kasih olesan margarin lagi biar jaga-jaga aja biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, ini nuangnya sepertiga dari cetakan aja ya teman-teman. Oh ya, maaf ya teman-teman, sebenarnya ini tuh jadi 12 biji kue lumpur, tapi karena pas awal-awal ngerecord tadi adonan yang pertama tadi saya nggak kerecord ya teman-teman, jadi ini tinggal sisa adonan saja yang saya masak ya teman-teman. Jadi makanya sisa lubangnya itu nggak penuh ya teman-teman. Nah, ini kita tutup, kita tunggu sampai setengah matang. Setelah setengah matang, pinggir-pinggirnya udah kering, kita masukkan topping nangka. Di sini karena baru musim nangka, makanya saya pakai topping nangka ya teman-teman. Terserah kalian mau pakai topping kismis, coklat, ataupun kelapa muda, itu sama-sama enak ya teman-teman. Sesuai selera aja dan seadanya aja di tempat kalian ya teman-teman. Di sini tipsnya kalau adonannya biar nggak gosong, kalian pakai api yang sangat kecil sekali ya teman-teman. Pokoknya api yang paling kecil. Jika kalian punya tatakan seng atau tatakan buat panci, kalian bisa memakainya ya teman-teman. Lalu kita tutup kembali, kita tunggu sampai kuenya benar-benar matang. Ciri-cirinya adalah atasnya ini sudah kering ya teman-teman, sudah mengkilap seperti ini. Lalu kita angkat, hati-hati dalam mengangkatnya ya teman-teman, takutnya nanti kecongkel. Karena saya beberapa kali kalau memakai sendok sama spatula ini kecongkel. Emang seharusnya pakai spatula kecil yang khusus untuk kue lumpur itu ya teman-teman, jadi hasilnya cantik. Itu lihat teman-teman, kuenya sangat cantik kan teman-teman, jadinya warnanya itu bikin cantik antara perpaduan pandan dan nangka ini ya teman-teman. Lihat kuenya juga jadi lembut, permukaannya juga halus. Pokoknya kalian kalau pakai resep saya ini dijamin anti gagal, langsung berhasil buat kalian yang pemula-pemula ya teman-teman ya.
Nah, ini kuenya sudah jadi semuanya. Tuh lihat teman-teman, bagus kan teman-teman, kelihatan cantik, mulus, permukaannya juga mulus. Nah, ini saya kemas pakai Mika A6 ya teman-teman. Kalau kalian mau berjualan, kasih aja stiker kayak gini, udah cantik banget ya teman-teman. Tuh lihat, ini saya mau coba kuenya. Lihat teksturnya teman-teman, bener-bener lembut ya teman-teman, halus, moist, dan ini kuenya itu manisnya itu nggak bikin enak ya teman-teman. Pokoknya kalian harus coba banget deh buat ini ya teman-teman, karena kalau kalian sekali buat itu nggak mungkin gagal. Resepnya ini saya sudah coba berkali-kali dan ini enak banget, cocok buat isian snack box kalian dan jamuan arisan ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Ajeng Kersani. Hari ini saya membuat kue lumpur ubi ungu yang kemarin-kemarin saya buat dari kentang, dari labu kuning, serta ubi jalar. Nah, sekarang saya mencoba buat varian baru dari ubi ungu. Ini nggak kalah enak ya teman-teman, sangat lembut, lumer di mulut, manis, tapi tipe-tipe manis-manis yang ubi ungu gitu ya teman-teman, bukan manis yang manis banget gitu ya teman-teman. Nah, ini dikemas seperti ini, cantik sekali tuh, lihat teman-teman, ini teksturnya benar-benar lembut kan teman-teman, enak banget teman-teman, apalagi ditambahin fla santan di atasnya. Ini benar-benar perpaduan yang sangat-sangat cantik dan enak ya teman-teman ya. Oke, mari kita langsung saja cara pembuatannya teman-teman. Langsung saja kita siapkan 250 gram ubi ungu yang sudah kita kupas ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan panci kukusan, sudah saya panaskan juga. Lalu kita masukkan ubi ungunya, kita rebus dulu ya teman-teman sampai empuk. Di sini kita melakukan tes tusuk dulu ya teman-teman. Ternyata ubinya sudah matang teman-teman. Karena sudah empuk, mari kita angkat semuanya. Lalu kita sisihkan. Lanjut, siapkan wadah. Masukkan santan instan 65 ml atau 1 saset santan instan. Kalian juga bisa pakai santan murni ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini karena saya pakai santan instan, maka saya tambahkan air sebanyak 160 ml. Jadi totalnya 225 ml. Kalau kalian pakai santan murni, kalian pakai 225 ml santan murni ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita panaskan dengan api yang kecil ya teman-teman. Ingat, api kecil sambil diaduk-aduk biar enggak pecah santan ya teman-teman. Di sini saya memasukkan 115 gram gula. Kenapa saya masukkan di sini gulanya? Karena biar cepat larut ya teman-teman dan tercampur rata. Dan saya juga masukkan 2 sendok makan margarin atau 50 gram ya teman-teman. Di sini nggak usah lama-lama ya teman-teman, kita masaknya sampai margarinnya larut aja, jangan kelamaan, karena kalau kelamaan nanti margarinnya jadi terlalu berminyak ya teman-teman ya, teksturnya tuh beda, jadi cukup seencernya aja. Nah, di sini saya menggunakan chopper untuk mencampur semua adonan. Kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Masukkan juga ubi ungu yang kita sudah rebus tadi. Masukkan tepung terigu 125 gram. Di sini saya pakai segitiga biru ya teman-teman. Lanjut masukkan 2 butir telur. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk, itu opsional ya teman-teman. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita tutup, lalu kita chopper ya teman-teman sampai rata, benar-benar halus ubi ungunya. Itu sesuai selera sih teman-teman, kalian bisa ada yang agak tekstur ubinya masih ada atau yang halus. Kebetulan saya suka yang halus ya teman-teman, jadi sesuaikan selera kalian aja ya. Nah, ini dia teksturnya ya teman-teman, kalian bisa lihat
Lanjut kita sisihkan adonan tadi, kita buat topping santannya ya teman-teman. Di sini saya pakai 1 saset santan instan. Saya masukkan air sebanyak 160 ml, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula ya teman-teman. Saya tambahkan setengah sendok makan tepung maizena dan 1,5 sendok makan tepung beras ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu sampai merata, jangan dinyalakan dulu kompornya ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai merata, baru kita nyalakan api kecil, kompornya di api kecil aja. Kita aduk-aduk sampai teksturnya mengental seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat teksturnya seperti ini, kental seperti bubur sumsum ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan adonannya, lalu kita lanjut. Ini saya sudah menyiapkan cetakannya ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan dengan cara ngetesnya dengan pakai air, terus airnya dicipratkan seperti tadi. Airnya sudah loncat-loncat, lalu kita baru masukkan adonannya. Ingat ya teman-teman, ini nampannya harus panas tapi dengan api yang sangat kecil sekali ya teman-teman. Kalau kalian punya ini tatakan buat nampan ini yang dari seng itu atau tatakan panci itu, kalian bisa pakai ya teman-teman, meminimalisir kegosongan yang di bawah ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian cukup seperti saya aja, pakai api yang benar-benar kecil biar nanti matangnya merata ya teman-teman. Nah di sini kalau adonannya sudah setengah matang seperti ini, kita masukkan topping flan santan tadi ya teman-teman. Sesuai selera, kalian bisa pakai flan santan toppingnya, pakai kismis, pakai nangka, pakai kelapa muda, terserah ya teman-teman. Tapi menurut saya pakai flan santan ini lebih enak ya teman-teman, karena perpaduan manis dan gurih dari santannya itu benar-benar enak sih teman-teman ya. Nah kalian bisa berkreasi sih teman-teman. Di sini saya di adonan pertama ini saya kasih flan santannya itu di tengah-tengah ya teman-teman. Lalu saya hiasi pakai potongan daun pandan ya teman-teman ya. Sesuai selera aja ya teman-teman. Yang penting hasilnya cantik ya teman-teman ya. Kita selesaikan semuanya ya teman-teman. Sudah semuanya, lalu kita tutup, kita tunggu sampai atasnya itu kering ya teman-teman, baru kita buka ya teman-teman. Tuh lihat jarinya cantik sekali ya teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut, lalu kita angkat. Hati-hati ya teman-teman, karena di sini saya nggak punya spatula yang kecil itu, jadi saya pakai seadanya sendok dan garpu. Tapi kalian harus hati-hati sekali ya teman-teman, karena ini benar-benar susah ya teman-teman kalau kita pakai sendok sama garpu ini ya teman-teman. Tuh lihat kuenya matang dengan sempurna ya teman-teman, kelihatan cantik ya. Kita angkat semuanya pelan-pelan. Oh iya teman-teman, kalau kalian buat resep kue lumpur ini, kalian buat flan santan buat toppingnya itu buat aja setengah resep aja ya teman-teman, karena satu resep yang saya bagikan itu ternyata kebanyakan ya teman-teman. Nah di sini saya menghabiskan semua sisa adonannya ya teman-teman. Di sesi kedua ini saya nanti menghiasnya berbeda dari yang di awal. Saya masukkan flan santannya ke dalam kertas. Kalau kalian punya piping bag, kalian bisa pakai piping bag lalu potong ujungnya ya teman-teman, buat polkadot di atasnya, pola polkadot. Lalu saya tarik menggunakan sumpit ya teman-teman. Jadi motifnya seperti ini, cantik sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat jadinya cantik seperti ini. Nah kue lumpurnya sudah jadi. Saya mendapatkan 13 pieces kue lumpur dengan menggunakan cetakan 7 lubang. Kalau kalian menggunakan cetakan 8 lubang, mungkin kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi kue lumpurnya ya teman-teman. Nah di sini saya mau kemas kue lumpurnya ya teman-teman, pakai mika plastik ukuran A6 kayak gini ya teman-teman. Kalian bisa pakaiin stiker atau seperti
seperti saya seperti ini, craft, jadi kelihatan cantik dan menjual ya teman-teman. Nah, di sini saya juga mencoba memasukkan ke plastik UPP ya teman-teman. Ternyata hasilnya juga sangat cantik. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri mana yang kalian suka dan disesuaikan juga dengan budgetnya ya teman-teman. Tuh, lihat cantik sekali ya teman-teman, kelihatan premium dan bagus ya teman-teman ya. Dan snack kalian beda dari yang lain tentunya ya teman-teman. Ini saya mau coba kue lumpurnya. Duh, bisa dilihat ya teman-teman, kuenya ini benar-benar lembut, matang rata, legit, lumer ya teman-teman. Perpaduan antara ubi ungu, kue lumpur dan flas santannya itu benar-benar balance, manis, gurihnya itu dapat ya teman-teman. Kalian bisa recook ya teman-teman. Bye.